iGas Official, mantap. Tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك selamat hari milad semoga dapat rahmat. Masya Allah, sekarang kita dengan Habib Nabil yang Masya Allah bersyukur kita bisa berjumpa dengan beliau, keturunan Rasulullah SAW. Doakan kami, Bib. Amin. Doakan luas, Bib. Ya Allah, Masya Allah. Luasnya sama Ustaznya yang doakan sana. Kan istiqomah. Ustaz Abdul Somad itu adalah seorang alim, ya, tapi beliau punya satu sifat yang luar biasa, yaitu selain berilmu juga tawadhu. Ya, jadi kita diperintahkan untuk memuliakan para ulama. Ya, saya berusaha memuliakan beliau, beliau malah memuliakan saya. Jadinya repot. Jadi alhamdulillah, jadi saya berharap mudah-mudahan di Indonesia ini para ulama itu punya sifat seperti Ustaz Abdul Somad. Itu apa, tawadhu, tidak merasa berilmu padahal ilmunya banyak. Ya, dengan cara seperti itu insya Allah Allah angkat derajat para ulama yang ada di negeri ini. Ustaz Abdul Somad, Masya Allah, beliau dikaruniai oleh Allah ilmu yang luar biasa, hadir pada zaman yang pas, di saat anak-anak generasi baru milenial membutuhkan seorang figur. Allah hadirkan beliau dengan bahasa yang sesuai dengan anak-anak milenial, mudah dipahami oleh mereka, dan subhanallah, ilmu pun yang disampaikan beliau adalah ilmu yang asolah, langsung kepada rujukan aslinya. Saya selalu berdoa untuk Ustaz Abdul Somad, semoga Abdul Somad selalu diberkahi oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, dan selalu mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, rezekinya, keluarganya, keturunannya. Semoga kita di dunia selalu bersama-sama membimbing umat, menjaga umat, bangsa dan negara. Kelak di akhirat kita insya Allah dikumpulkan kembali Allah sebagai ahli surga. Perjalanan yang jauh, ya, dengan jadwal tuan guru yang padat, kita merasa berbahagia bisa mendampingi beliau. Ustaz Dr. Abdul Somad LCMA adalah guru bagi jutaan umat di Indonesia. Cara beliau menyampaikan ilmu dengan ringan namun tetap tegas, dengan jenaka namun tetap jelas, menjadikan beliau favorit di dalam mendapatkan berbagai keterangan tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudahan beliau dalam menyampaikan tidak mengurangi kedalaman yang beliau miliki. Beliau seorang yang sangat tekun dalam pembelajaran hadis dari S1 di Al-Azhar, S2 di Maroko, sampai S3-nya di Sudan. Dan karya-karya tulis beliau termasuk salah satunya yang sangat terkenal, 37 masalah populer misalnya, adalah panduan yang sangat memudahkan sekaligus sangat berbobot bagi masyarakat dan umat dalam mengambil rujukan-rujukan ilmu dan fikih. Semoga guru kita Ustaz Abdul Somad senantiasa dibimbing oleh Allah untuk menjadi panutan umat dalam segala aspeknya, di dalam ilmu, amal, dan dakwahnya selalu diberkahi. Insyaallah. Kalau kita tak berharap sama manusia, hadiahnya banyak. Tapi kalau kita berharap sama manusia, kita langsung kecewa. Ustaz Abdul Somad, Masya Allah, kalau disebut nama ini yang teringat 3 poin kalau saya. Pertama, sangat sayang kepada orang tua, sayang sama oma. Saya pernah nanya sama beliau, Ustadz, apa amalan yang Ustadz lakukan ketika sampai akhirnya Ustadz bisa seperti ini? Beliau bilang, saya tidak pernah melepaskan mama, manggilnya ama, itu kecuali ke restoran-restoran terbaik. Nah, amalannya ngasih makan. Masya Allah, tabarakallah, sangat hormat, sangat sayang sama orang tua. Bukan hanya orang tua beliau, tapi juga saya ngerasakan ke rumah orang tua saya, ke mama saya, itu juga beliau mau datang, mau hadir, ikut makan masakan mama saya. Masya Allah. Yang kedua,
Ustaz Abdul Somad ini simple, sederhana. Cara berpakaiannya, tutur katanya, materinya, kontennya, tausiahnya, dan tidak ribet gitu, anti ribet. Bikin video Ustaz, siap. Bikin ini Ustaz, dikasih masker, dikasih baju, tahap apa kadang-kadang orang-orang sematkan dulu, beliau pakai aja. Niatnya untuk membahagiakan orang yang ngasih, Masya Allah. Masuk hutan, saya pernah bersama beliau sampai ke dalam-dalam di Kalimantan, tidak ada protes dan tidak ada ngeluh sedikit pun. Padahal saya tahu kondisi perjalanan tidak mudah. Dan beliau pernah bilang, yang bikin saya segar, yang bikin saya semangat tuh masuk ke dalam hutan. Nah yang ketiga, beliau nih suka berbagi. Pantang datang ke suatu tempat kecuali dengan tangan yang berisi. Jadi tidak mau tangan kosong. Dan sering saya menyaksikan beliau manggil orang, nemuin orang, pulang-pulang dikasih sorban, dikasih kain, dikasih sarung, kasih hadiah, kasih buku, kasih apa, bahkan dikasih uang. Salam buat Tan Guru, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan guru saya, Masya Allah, insya Allah saya bertasabuh dengan beliau. Seandainya saya itu masuk surga, insya Allah akan dicari sama beliau. Kalau beliau itu Ashabul Kahfi, sekali lagi saya cuma anjingnya. Profesor Dr. Abdul Somad, Masya Allah, guru saya sejati, luas ilmunya, tawaduknya, Masya Allah luar biasa. Humble-nya dan merakyatnya, polos apa adanya, tidak main basa-basi. UAS bagi saya adalah guru saya, teladan saya. Biasanya sih saya pesen satu saja, orang sebaik UAS ini jangan pernah dikubur sebelum mati. Ya jelas lah, karena masih manfaat ilmunya masih kita Masya Allah, Ustaz Abdul Somad itu walaupun beliau adik kelas saya di Al-Azhar, tapi sungguhnya ilmunya jauh di atas saya. Beliau orang yang sangat tawadhu, orang yang sangat berilmu, dan orang yang memiliki kelebihan di atas rata-rata. Banyak orang pinter, banyak profesor, doktor, alumni Timur Tengah, tapi kurang bisa mengartikulasikan ilmunya untuk umat. Ya, pandai menulis tapi tidak pandai untuk berceramah. Beliau Masya Allah, kebanggaan kami, alumni Mesir, alumni Sudan, alumni Maroko. Terkait keilmuannya tidak ada yang meragukan, apalagi komitmen kebangsaannya. Masya Allah, beliau cinta tanah air Indonesia, beliau cinta NKRI. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah selalu berkahi dakwahnya di seluruh penjuru tanah air dan di seluruh dunia insya Allah. Menurut saya, beliau ini merupakan sosok yang fenomenal untuk beberapa tahun terakhir. Karena daya tariknya terhadap jamaah itu luar biasa. Bahkan bukan cuma jamaah yang di masjid-masjid, di dunia maya juga seperti itu. Dan saya sendiri merasakan manfaatnya. Banyak orang-orang Wahabi, tidak sedikit ya, orang Wahabi itu sadar kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah mendengar ceramahnya UAS. Dan beliau ini biasanya suka oper-oper. Beliau ceramah, saya tanya orang-orang yang dari Wahabi pindah, kenapa pindah? Kiai, saya ini dengar ceramahnya Tuan Guru UAS. Kalau ingin tahu dalilnya aswadnya, suruh tengok video Kiai Idrus Ramli. Setelah saya tengok, loh kok aswadnya itu ada dalilnya, ya sudah, saya kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya apa? Yang pesan-pesan yang disampaikan itu benar-benar dilaksanakan oleh jamaah itu. Dan sosok yang seperti itu kan jarang kan. Tidak mudah lah, tidak mudah seperti itu. Malah kadang menjatuhkan sesama ustadz, bikin isu-isu atau bikin apa. Kadang seperti itu. Beliau adalah seorang pakar Islam, menguasai berbagai mazhab, kemudian menguasai fatwa yang cocok dengan lapangan. Akidah beliau juga salimah. Bagaimana di Al-Azhar itu, beliau alumni Al-Azhar. Al-Azhar adalah Asy'ariyah. Setiap masuk Al-Azhar itu akan mendapat pelajaran perbandingan dari seluruh mazhab. Jadi ketika berhadapan di lapangan tidak ada kekakuan. Sosok Abdul Somad
membawa situasi tersendiri di Indonesia. Ceramah-ceramah beliau sederhana, mudah dianalisa, dan bisa dipahami oleh semua tingkatan elemen masyarakat. Dan ceramah beliau juga lengkap, baik di bidang apapun yang dihadapi di masyarakat, mulai di masalah bidang ibadah sampai persoalan politik, sampai persoalan-persoalan yang terkait dengan kondisi-kondisi kekinian, kondisi yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Saya dapat pengakuan dari non-muslim bahwasanya mereka juga senang dengar ceramah Ustaz Abdus Somad. Dia seorang yang arif dan bijak. Ketika mesti tegas, dia juga tegas. Nah, ini ulama yang sangat dibutuhkan di kondisi sekarang ini di Indonesia. Keilmuan beliau ini menyentuh ASEAN. Jadi untuk itu Indonesia mesti berbangga dengan Ustaz Abdus Somad karena bisa menjembatani hubungan Indonesia dengan negara-negara luar yang berbahasa Melayu. Kalau saya melihat Ustaz Abdus Somad tokoh yang sangat dibutuhkan hari ini, menyatukan, kemudian mencerahkan, kemudian merenyahkan. Ini luar biasa. Di ceramah beliau itu ada hal yang renyah sehingga yang lucu, kemudian ada ketegasan, dan ada keputusan, dan ada kecerdasan. Ini yang sulit didapat pada mubalik atau ulama-ulama yang lain. Kita Al-Azhar, semua alumni Azhar, puluhan ribu mahasiswa Azhar di Indonesia merasa bangga dengan Ustaz Abdus Somad, perwakilan dari mahasiswa Azhar yang memberikan pemandangan-pemandangan baru yang sangat luar biasa kepada masyarakat Indonesia. Hai guys, official.